Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal, NIM 180141417. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang saya buat guna menyelesaikan tugas dari mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Feni Kurnia MPD. Baiklah, saya akan memulainya. Jadi judul proposal saya yaitu penerapan media gelas bilangan untuk meningkatkan kemampuan berhitung matematika pada materi operasi hitung campuran pada siswa kelas 2 SD Negeri 03 Pangkal Pinang. Latar belakangnya, mengapa saya mengambil ini? Yang pertama, matematika memegang peranan yang cukup penting dalam kehidupan manusia. Banyak yang telah yang disumbangkan matematika bagi perkembangan peradaban manusia. Kemajuan sains dan teknologi yang begitu pesat tidak lepas dari peranan matematika. Boleh dikatakan landasan utama sains dan teknologi adalah matematika. Karena begitu pentingnya ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari, maka dari itu matematika dimasukkan sebagai salah satu mata pelajaran di dalam kurikulum di setiap lembaga-lembaga pendidikan di seluruh negara di muka bumi ini. Di Indonesia sendiri, mata pelajaran matematika telah diperkenalkan dan diajarkan sejak anak sekolah TK, sehingga perguruan tinggi. Dalam mata pelajaran matematika, kemampuan dasar yang diajarkan adalah tentang kemampuan berhitung, karena dengan berhitung akan melatih otak dan segala komponennya untuk mempunyai kekuatan berupa mental logis yang akan dipakai di semua kehidupan. Namun pada kenyataannya masih banyak anak usia sekolah dasar belum mampu melakukan kemampuan berhitung dengan baik. Banyaknya siswa yang kesulitan belajar matematika salah satunya adalah karena sifat matematika yang abstrak. Jadi di sini saya melakukan wawancara kepada Bapak Budi Waluyo selaku guru mata pelajaran matematika siswa kelas 2 SD Negeri 03 Pangkal Pinang. Jadi dari wawancara ini saya mengetahui bahwa dalam proses pembelajaran materi operasi hitung campuran penjumlahan dan pengurangan, kemampuan berhitung siswa sangat kurang, yakni 65,1%. Siswa yang belum tuntas kemampuan berhitung yang baik, yakni sekitar 28 siswa dari 43 siswa dengan nilai ketuntasan minimal yang ditentukan oleh guru, yakni skor 70 untuk nilai kemampuan berhitung. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, yakni salah satunya adalah kurangnya penggunaan media yang digunakan guru dalam setiap proses pembelajaran, kurangnya motivasi dari dalam diri siswa untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Strategi pembelajaran yang digunakan guru-guru pun terlalu monoton, dan metode pembelajaran yang digunakan guru yakni hanya ceramah dan tanya jawab. Jumlah siswa yang ada di kelas pun termasuk dalam kelas besar, yakni berjumlah siswa yang terdiri dari 23 siswa laki-laki dan 20 siswi perempuan. Beliau juga menjelaskan kemampuan berhitung siswa kurang karena masih banyak siswa yang dalam menyelesaikan soal berhitung masih menggunakan cara memvisualkan angka-angka yang akan dihitung terlebih dahulu menggunakan jari tangan ataupun dengan menggambarkan sebuah garis di buku sejumlah angka yang akan dihitung. Lalu, media yang dapat digunakan pada anak rentan usia 7-9 atau kelas 2 SD, yakni dapat berupa benda-benda konkret yang ada di sekitar lingkungan siswa. Salah satu media yang dapat digunakan yakni media gelas bilangan. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat media ini cukup mudah dicari di lingkungan sekitar, yakni gelas plastik dan sedotan. Diharapkan dengan adanya benda konkret ini dapat membantu siswa dalam memvisualkan angka-angka yang abstrak dalam proses berhitung materi operasi hitung campuran, penjumlahan, dan pengurangan, sehingga peserta didik dapat meningkatkan kemampuan berhitungnya peserta serta ikut aktif dalam proses pembelajaran matematika di kelas. Jadi dari latar belakang tersebut saya merumuskan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan media gelas bilangan dalam meningkatkan kemampuan berhitung pada pelajaran matematika materi operasi hitung campuran pada siswa kelas 2 SD Negeri 03 Pangkal Pinang.
Yang kedua, bagaimana peningkatan kemampuan berhitung pada siswa kelas 2 SD Negeri 03 Pangkal Pinang. Pada mata pelajaran matematika, materi operasi hitung campuran dengan menghitung menggunakan media gelas bilangan. Lalu yang selanjutnya di sini yang ketiga, tindakan yang dipilih. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang saya tuliskan di atas, maka akan memecahkan masalah tersebut akan dilaksanakan penelitian berbentuk penelitian tindak kelas atau PTK. Tindakan yang dipilih oleh peneliti untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam meningkatkan kemampuan berhitung siswa terhadap materi operasi hitung campuran kelas 2 SD Negeri 03 Pangkal Pinang adalah dengan menggunakan media gelas bilangan. Media gelas bilangan merupakan sebuah media sederhana yang menggunakan gelas dan sedotan sebagai alat bantu dalam melakukan proses berhitung operasi hitung campuran. Media ini sangat cocok untuk digunakan dalam pembelajaran matematika materi operasi hitung campuran. Karena apa? Karena dengan adanya media ini, siswa bisa secara langsung memvisualkan angka-angka yang ada di dalam soal sehingga memudahkan siswa dalam proses berhitung karena dapat memberikan pengalaman konkret nyata kepada siswa. Dan tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui penerapan media gelas bilangan dalam meningkatkan kemampuan berhitung pada pelajaran matematika materi operasi hitung campuran pada siswa kelas 2 SD Negeri 03 Pangkal Pinang. Yang kedua, mengetahui peningkatan kemampuan berhitung pada siswa kelas 2 SD Negeri 03 Pangkal Pinang pada mata pelajaran matematika materi operasi hitung campuran dengan menggunakan media gelas bilangan. Manfaat dari penelitian. Yang pertama, manfaat bagi siswa. Siswa diharapkan lebih aktif dalam proses belajar mengajar sehingga dapat meningkatkan kemampuan berhitung kelas 2 pada SD Negeri 03 Pangkal Pinang. Materi operasi hitung campuran melalui penggunaan media gelas bilangan. Lalu manfaat bagi guru, penelitian ini dapat membantu guru dalam meningkatkan kemampuan berhitung siswa serta menciptakan kegiatan pembelajaran matematika yang aktif, efektif, dan menyenangkan. Lalu manfaat yang ketiga bagi sekolah, hasil peneliti dapat dijadikan masukan kepada pihak sekolah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran matematika khususnya materi operasi hitung campuran. Yang keempat, manfaat bagi peneliti selanjutnya. Yang pertama, sebagai dasar dalam mengadakan peneliti lebih lanjut. Yang kedua, memberikan sumbangsi dalam keilmuan untuk memperbaiki dan mengembangkan kualitas pendidikan, khususnya yang bersangkutan dengan media gelas bilangan. Lalu, bab 2, yaitu kajian teori. Yang pertama, A. Kemampuan berhitung. Pengertian kemampuan berhitung. Jadi, salah satu kemampuan yang sangat penting bagi anak yang perlu dikembangkan dalam rangka membekali mereka untuk bekal kehidupannya di masa depan dan saat ini adalah memberikan bekal kemampuan berhitung. Kemampuan berhitung adalah suatu kemampuan yang dimiliki setiap anak yang berhubungan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian yang merupakan kemampuan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dari beberapa penjelasan itu saya menyimpulkan bahwa kemampuan berhitung adalah suatu kesanggupan yang dimiliki seseorang dalam melakukan perhitungan dengan mengenal konsep dasar matematika sehingga dapat melakukan perhitungan dengan baik dan benar. Di antaranya mampu menyelesaikan suatu proses operasi bilangan tentang penjumlahan dan pengurangan. Baiklah, yang kedua ada faktor yang mempengaruhi kemampuan berhitung. Jadi menurut Hidayati, faktor yang mempengaruhi berhitung seorang anak itu ada dua. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini adalah faktor yang ada dalam diri anak tersebut berupa motivasi, kematangan, gaya belajar yang khas dari masing-masing anak, bakat yang ada dalam diri anak saat proses pembelajaran
yang dilaksanakan di dalam maupun di luar kelas. Nah, sedangkan faktor eksternal ini adalah faktor dari luar diri anak, seperti dari proses belajar mengajar yang dapat mempengaruhi rendahnya kemampuan berhitung anak. Misalnya, pembelajaran yang kurang menyenangkan, pembelajaran yang monoton, dan media pembelajaran yang kurang menarik. Pembelajaran yang kurang memfasilitasi keanekaragaman siswa. Faktor lainnya yang juga mempengaruhi kemampuan berhitung adalah kekhasan gaya belajar masing-masing anak. Nah, jadi faktor internal itu ada dua. Yang pertama, faktor internal jasmaniah yang meliputi faktor kesehatan atau kemampuan mengingat, kemampuan penginderaan seperti melihat, mendengarkan, dan merasakan, dan cacat tubuh. Yang kedua, faktor psikologis yang meliputi usia, jenis kelamin, kebiasaan belajar, intelijensi, perhatian, bakat, minat, emosi, dan motivasi, cita-cita, perilaku sikap, konsentrasi, kemampuan unjuk hasil kerja, rasa percaya diri, kematangan, dan kelelahan. Dan pada faktor eksternal ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, faktor keluarga. Karena keluarga adalah lingkungan pertama yang paling berpengaruh pada kondisi anak sebelum kondisi di sekitar anak atau masyarakat dan sekolah. Yang kedua, faktor sekolah. Karena sekolah merupakan tempat belajar anak setelah di keluarganya. Yang terakhir itu ada faktor eksternal masyarakat. Selain di keluarga dan di sekolah, anak juga berinteraksi dengan lingkungan di masyarakat. Lalu yang ketiga ada indikator kemampuan berhitung. Jadi kemampuan berhitung ini dalam Enik Hidayati adalah kemampuan yang memerlukan penalaran dan keterampilan aljabar termasuk operasi hitung. Sehingga di dalam kemampuan berhitung ada beberapa indikator yang harus dipenuhi saat proses mencapai suatu tujuan pembelajaran. Yakni yang pertama mampu menyelesaikan soal, yang kedua mampu membuat soal dan penyelesaiannya. Lalu selanjutnya pembelajaran matematika pada materi operasi hitung campuran. Yang pertama, pengertian materi matematika. Pengertian matematika. Jadi, matematika merupakan bahasa simbol, ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian secara induktif. Ilmu tentang pola, keteraturan, dan struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur yang tidak didefinisikan ke unsur yang didefinisikan, ke aksioma atau postulat, dan akhirnya ke dalil. Lalu yang kedua ada karakteristik matematika. Jadi matematika ini mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, matematika memiliki objek kajian yang abstrak. Yang kedua, bertumpu pada kesepakatan. Yang ketiga, pola pikir deduktif. Yang keempat, memiliki simbol yang kosong dari arti. Yang kelima, memperhatikan semesta pembicaraan. Dan yang keenam, konsisten dalam sistemnya. Lalu yang selanjutnya ada media gelas bilangan. Pengertian media. Jadi media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar. Menurut Rossi dan Bridle dalam Wina Sanjaya mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya. Menurut Bovi dalam Rostina Sundayana mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi dan digunakan untuk pesan pembelajaran. Lalu selanjutnya ada jenis media. Jadi jenis media ini dilihat menurut bentuknya, maka dapat dibagi menjadi beberapa jenis kan. Di antaranya yang pertama ada media visual, media audio visual, multimedia, media realita, dan masih banyak lagi.
Lalu media gelas bilangan merupakan media yang digunakan untuk membantu siswa memahami cara berhitung operasi hitung, campuran, penjumlahan, dan pengurangan. Pada umumnya, guru tidak memakai media untuk topik operasi hitung campuran dua bilangan dalam 3 angka atau lebih dengan cara tersusun ke bawah. Karena guru berpendapat anak sudah memahami secara simbolik, sedangkan masih banyak anak yang masih merasa kesulitan memahami materi tersebut. Oleh karena itu, media ini ditawarkan sebagai alat bantu siswa melakukan proses berhitung materi operasi hitung campuran yang mudah pembuatannya dan murah karena dapat dibuat dari bahan-bahan bekas. Jadi, pemilihan media gelas bilangan ini karena kemampuan berhitung siswa di kelas 2 di SD Negeri 3 Pangkal Pinang itu masih sangat kurang. Hal ini ditunjukkan dengan sikap atau cara para siswa di kelas saat proses berhitung materi operasi hitung campuran. Masih banyak siswa yang siswa untuk mengkonkretkan atau memvisualkan angka-angka yang ada pada soal dengan cara menggambar dahulu sebuah garis. Alat-alat yang dibutuhkan pun untuk membuat media gelas bilangan itu sangat mudah dan sangat simpel. Yang pertama itu dibutuhkan kardus, lalu gelas plastik, sedotan warna-warni, kawat atau benang, kertas, terus lem, spidol, dan yang terakhir cat kertas berwarna untuk menghiasi kardus supaya lebih indah. Lalu cara pemakaian media gelas bilangan ini, beri dahulu mereka soal, kemudian bimbing untuk melakukan cara berhitung yang benar sesuai aturan dalam operasi hitung campuran. Yang kedua, bagikan masing-masing kelompok sedotan warna-warni, kertas warna, dan spidol. Letakkan sedotan sejumlah angka yang akan digunakan di gelas plastik untuk menghitung. Letakkan simbol operasi hitung mana dulu yang harus dipasang dahulu. Hitung hasilnya dengan cara memindahkan sedotan pada tiap satuannya dan sisihkan jawaban sementara di kertas tugas. Dan yang terakhir, dilanjutkan menghitung dari hasil yang pertama dengan operasi hitung yang kedua. Selanjutnya ada variabel yang diselidiki. Jadi variabel yang menjadi sasaran dalam PTK ini adalah penerapan media gelas bilangan untuk meningkatkan kemampuan berhitung materi operasi hitung campuran pada siswa kelas 2 SD Negeri 3 Pangkal Pinang. Di samping variabel tersebut masih ada beberapa variabel yang lain. Yang pertama itu ada variabel input, yang kedua ada variabel proses, yang ketiga ada variabel output. Lalu selanjutnya ada rencana tindakan. Penelitian yang dipilih adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Adapun rencana tindakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model Kurt-Lewin yang menyatakan bahwa dalam satu siklus terdiri dari 4 langkah pokok, yakni perencanaan atau planning, tindakan atau acting, observasi atau observing, dan refleksi atau reflecting. Lalu selanjutnya ada data dan cara pengumpulan data. Yang cara pengumpulannya. Yang pertama sumber data. Sumber data pada penelitian tindak ini yang pertama dari guru, yang kedua dari siswa. Lalu cara pengumpulan data. Di sini teknik pengumpulan data yang saya lakukan adalah teknik observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data tersebut saya lakukan agar mendapatkan data yang valid. Maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu observasi. Lalu yang kedua, selanjutnya ada analisis data. Proses setelah semua data terkumpul, yakni langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang sudah terkumpul. Dalam PTK, sesuai dengan ciri dan karakteristik serta bentuk hipotesis PTK, analisis data diarahkan untuk mencari dan menemukan upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Dengan demikian, analisis data dan PTK bisa dilakukan dengan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Lalu selanjutnya indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan kegiatan PTK yang dilakukan dalam meningkatkan kemampuan berhitung siswa materi operasi hitung campuran kelas 2 SD Negeri 03 Pangkal Pinang.
Indikator kinerja harus realistik dan dapat diukur. Lalu yang ada tim peneliti dan tugasnya. Jadi di sini menjelaskan tentang PTK ini dilakukan secara kolaboratif, di mana bekerja sama dengan Bapak Budi Waluyo selaku guru mata pelajaran kelas 2 di SD Negeri 03 Pangkal Pinang. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, wawancara. Jadi wawancara ini adalah percakapan antara guru dan peneliti atau saya dan para peserta dalam studi di mana guru mengajukan pertanyaan kepada peserta. Di dalam mempersiapkan wawancara, alangkah sebaiknya mempersiapkan panduan wawancara yang berisi pertanyaan untuk diajukan saat wawancara dimulai. Wawancara ini ditujukan kepada guru dan siswa untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh kesesuaian data tentang kondisi awal sebelum PTK dan mengetahui pendapat guru dan siswa terhadap KBM atau kegiatan belajar mengajar setelah dilakukan PTK. Lalu yang ketiga itu tes. Jadi tes ini yang digunakan sebagai alat penilaian yang berisi pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk mendapatkan jawaban dari siswa. Digunakan juga untuk penilaian dan mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap suatu materi, terutama hasil belajar kognitif. Lalu selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk pengumpulan arsip nilai mata pelajaran matematika, materi operasi hitung, campuran pada saat prasiklus, di mana ketuntasan belajar siswa belum mencapai 50% dan foto-foto proses KBM saat siklus berlangsung sebagai alat. Dan yang selanjutnya bab 3, prosedur penelitian tindakan kelas. Yang pertama, A. Metode penelitian. Jadi penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Penelitian tindakan kelas adalah sebuah penelitian yang dilakukan guru di kelasnya sendiri dengan jalan merancang, melaksanakan dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga proses pembelajaran menjadi lebih baik. Dan model PTK yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Kurt-Lewin. Model penelitian tindakan model Kurt-Lewin dianggap sebagai cikal bakal penelitian tindakan kelas yang menyatakan bahwa konsep pokok dalam penelitian tindakan terdiri atas 4 komponen. Yang pertama, komponen perencanaan atau planning. Yang kedua, komponen tindakan atau acting. Yang ketiga, pengamatan atau observing. Dan yang keempat itu refleksi atau reflecting. Lalu yang B ada setting penelitian dan karakteristik subjek penelitian. Yang pertama, setting penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan di SD Negeri 3 Pangkal Pinang. Kelas 2.